Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi Fauzia Ramadhani dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas. Pertama-tama, toko yang akan saya presentasikan bernama Rubik Shop ID. Toko Rubik Shop ID adalah toko t-shirt sablon yang menjual t-shirt sablon dengan bertema K-pop. Elemen pertama dari bisnis model kanvas adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen tersebut adalah elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas. Elemen ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Jadi, siapa yang akan membeli produk kita nantinya? Yang pertama ada K-popers, yang kedua ada remaja, yang ketiga ada event kampus atau event kantor dan lain-lainnya. Yang keempat ada laki-laki dan perempuan, yang kelima ada reseller research, yang keenam ada komunitas, dan yang terakhir ada perusahaan yang akan mengadakan tour dan travel. Elemen selanjutnya ada channel atau saluran. Channel atau saluran merupakan bagaimana kita bisa menyampaikan produk agar sampai ke tangan konsumen. Channel atau saluran ini bagaimana cara pelanggan mengetahui produk yang akan kita tawarkan tersebut, yaitu dalam toko Rubik Shop ini adalah dengan yang pertama direct selling, yang kedua ada komunitas kampus, yang ketiga ada social media marketing yang terdiri dari Facebook, Twitter, Instagram, ataupun WhatsApp, yang keempat ada komunitas K-popers, dan yang terakhir dari word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Value proposition adalah sekat yang merupakan keunggulan dari produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen untuk produk tersebut. Contohnya adalah mengapa kita membeli produk tersebut. Untuk toko Rubik Shop ini, value proposition-nya ada yang pertama, dapat melayani pembelian dengan grosiran maupun satuan. Yang kedua, ada kualitas t-shirt yang tidak akan diragukan lagi, yaitu t-shirtnya tebal dan berbahan dasar katun. Yang ketiga, waktu pengerjaannya cepat, yaitu toko kami, yaitu Rubik Shop tersebut, tidak melayani pre-order dengan lebih dari seminggu. Jadi dalam waktu seminggu akan dikirim produknya. Yang keempat, ada waktu pengirimannya cepat. Yang kelima, harganya lebih murah dibanding dengan produk-produk lainnya. Yang keenam, ada pengemasannya yang terjamin untuk menghindari kotor ataupun lain-lainnya. Yang ketujuh, ada kualitas sablon dengan warna yang tajam dan jernih. Jadi toko kita tersebut sablonnya di baju tersebut tidak akan buram ataupun tidak akan kusam, akan terlihat jernih dan tajam. Dan yang terakhir, memiliki desain t-shirt yang unik dan dapat di-custom sendiri. Jika toko kami tersebut tidak hanya menyediakan dari desain kami, tetapi jika kalian ingin memberikan desain untuk di sablon, kami juga bisa melayaninya. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari toko kami tersebut nantinya adalah dari keuntungan berjualan. Revenue stream merupakan bagian pendapatan di mana organisasi memperoleh uang dari hasil usahanya. Selanjutnya ada key research. Key research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berkaitan dengan daftar sumber daya yang akan direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan bisnisnya dan untuk keberlangsungan suatu bisnis tersebut. Key research atau sumber daya utama yang harus dimiliki untuk menjalankan bisnis adalah yang pertama ada karyawan. Karyawan terdiri dari karyawan bagian admin, karyawan bagian keuangan, karyawan bagian distribusi. Yang kedua ada alat. Alatnya terdiri dari laptop atau komputer, internet, dan handphone yang kita gunakan untuk keberlangsungan suatu bisnis tersebut. Yang ketiga tentunya ada barang yang akan kita jual, yaitu barang dagang. Dan yang terakhir ada transportasi. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan konsumen. Hubungan konsumen atau customer relationship merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggan, di mana perusahaan menjalin koneksi dengan pelanggan,
Bagaimana cara untuk selalu connect dengan pelanggan, yaitu dengan pertama COD, cash on delivery. Yang kedua ada social media, bisa dengan Instagram, Twitter, WhatsApp, atau website. Dan yang terakhir ada event, melalui event-event yang akan nantinya diselenggarakan oleh toko kami, yaitu Rubik Shop. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan produk tersebut. Key activities merupakan strategi bisnis yang dilakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Aktivitas yang dilakukannya adalah dengan pertama menjual t-shirt, yang kedua ada mengadakan event untuk promosi, yang ketiga ada produksi yang terdiri dari membeli bahan, kemudian menyablonnya, kemudian packing untuk pengiriman, dan yang terakhir keempat dengan labeling, karena labeling itu sangat penting untuk mengetahui identitas dari produk dan toko tersebut. Selanjutnya ada key partnership atau kerjasama. Kerjasama atau key partnership berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan. Posisi partner adalah kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dijelaskan sebelumnya. Key partnership atau kerjasama untuk toko Rubik Shop ini adalah dengan pertama supplier bahan kaos, yang kedua ada tukang sablon, dan yang terakhir adalah toko barang untuk packing. Tanpa adanya ketiga komponen tersebut, maka bisnis saya tersebut tidak akan berjalan, karena tiga komponen tersebut sangat penting untuk keberlangsungan suatu bisnis. Tanpa adanya bahan kaos tidak akan bisa disablon dan tidak akan bisa dijual ke konsumen. Begitupun dengan yang lainnya. Selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya, yaitu mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Sumber keuangan tersebut akan lebih terjamin dan lebih jelas asal muasalnya dan kepergiannya. Naik kerugian hal tersebut dapat menentukan reposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Cost structure atau struktur biaya adalah komponen biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Komponen biayanya apa saja? Yang pertama, untuk toko Rubik Shop ini adalah yang pertama produksi yang terdiri dari bahan t-shirt, sablon, packing, pengiriman. Yang kedua ada marketing yang terdiri dari event, brosur, serta iklan. Yang ketiga ada gaji pegawai. Yang keempat ada BOP atau biaya operasional yang terdiri dari biaya listrik, biaya telepon, dan biaya internet. Untuk marketing yang terdiri dari perencanaan event, penyebaran brosur, dan penyebaran iklan. Itu saja presentasi dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.